Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira pemindahan ibu kota negara ini mencerminkan ya satu dari berbagai macam ya, dan demikian banyaknya persoalan-persoalan yang muncul dari sebuah tatanan sistem politik dan ekonomi kapitalisme. Gitu ya. Ini yang perlu kita catat secara mendasar ya, sebagai poin penting pada awal pembicaraan kita. Itulah yang kemudian memunculkan berbagai persoalan. Ya. Pertama terkait dengan apa yang tadi telah dibahas oleh Bang Panca ya, persoalan hukum ya. Patut dipertanyakan ya ketika pembuatan undang-undang ini dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya gitu ya. Bahkan dikatakan lebih cepat dari undang-undang Omnibus Law ya, yang itu sudah dipersoalkan oleh MK, bahkan diminta direvisi, walaupun revisinya tidak masuk akal juga lamanya ya, 2 tahun. Jadi dibuat cepat, revisi 2 tahun, dan selama revisi itu masih berlaku, ini kan suatu keganjilan juga ya. Kemudian masih terkait dengan proses hukum itu adalah keterlibatan masyarakat ya, para ahli dalam masalah ini itu sangat-sangat minor gitu. Padahal klaim dalam sistem demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat ya. Harusnya kemudian rakyat itu dilibatkan. Ini kemudian menjadi persoalan ya. Tadi sudah dibahas, bahkan salah seorang anggota fraksi PKS mengatakan ketika pembahasan ini banyak anggota DPR-nya yang belum memegang draftnya. Gitu. Luar biasa kan Indonesia ini. Ya, mensahkan undang-undang negara yang sangat penting, anggota DPR-nya itu banyak yang belum memegang draftnya. Ini mirip-mirip dengan Omnibus Law kan. Dipastikan kemungkinan banyak salah ketik juga. Kan? Ya. Itu secara proses pembuatan undang-undang itu dipertanyakan ya. Kemudian yang kedua secara politik ya, apa yang terjadi saat sekarang ini kalau kita lihat mencerminkan ya mitos demokrasi ya, runtuhnya mitos demokrasi. Dalam demokrasi itu kan mengklaim ya keberadaan partai oposisi itu akan membangun apa yang disebut dengan check and balances ya, sehingga ada yang partai yang atau kelompok yang mengkritik begitu ya. Tapi itu ternyata dalam banyak hal tidak berlaku ya. Ketika terjadi koalisi mayoritas partai berkuasa di parlemen ya, yang kemudian membuat pembuatan undang-undang itu nyaris tanpa kritik ya. Lebih kepada kebijakan partai ya. Jadi kalau partainya sudah menentukan A ya, anggotanya kemudian harus ikut gitu kan. Ini pernah disampaikan ya dalam sebuah dialog ya oleh mantan anggota DPR yang kemudian dia keluar dari DPR tersebut, anggota dari DPR, dia menyampaikan langsung ya dalam pembuatan undang-undang Omnibus Law itu ya, cipta kerja ya. Cipta kerja. Undang-undang cipta kerja itu dia belum membahas ya, tapi sudah diputuskan oleh ketua partainya. Anda harus mendukung ini. Padahal dia sendiri belum membahas ya. Nah, jadi apa yang bisa diharapkan dalam sistem politik seperti ini ya? Jadi mitos bahwa dalam demokrasi itu ada kritik, ada check and balances, ini kemudian runtuh semua ya.
ketika terjadi koalisi mayoritas di parlemen. Ya. Kita bisa bayangkan dengan format ya seperti ini, format politik seperti ini, kita bisa bayangkan hukum apapun yang dihasilkan oleh DPR itu bisa, gitu ya. Mau memperpanjang 3 periode, 4 periode, bahkan seumur hidup juga itu sangat memungkinkan, gitu ya. Seperti ini, kecuali ada penentangan dari rakyat tentunya, ya. Itu persoalan yang berbeda, gitu ya. Nah, itu dari segi persoalan politik. Kemudian yang ketiga dari persoalan berikutnya itu adalah persoalan pendanaan, ya. Ini kan juga menjadi persoalan, ya. Dananya ini dari mana, kan begitu. Awalnya kalau kita lihat Presiden Jokowi ya itu berjanji ya tidak akan banyak membebani APBN, gitu kan. Tapi kan kenyataannya ya komitmen ini dipertanyakan ya ketika lebih banyak kemudian dana itu ya harus ditanggung oleh APBN, gitu kan. Apalagi kepastian investor swasta ini kan masih dipertanyakan, kan begitu. Apakah investor dari luar negeri itu memang benar-benar akan mengucurkan dananya? Ini kan masih belum ada kepastian juga, ya. Maka yang sudah pasti itu ya pembangunan IKN ini akan mengambil ya dana APBN, ya. Dan kalau kita lihat ini kan juga menjadi persoalan ketika membengkak, ya. Dananya itu membengkak, ya. Yang tadinya itu diperhitungkan ya masih bisa dijangkau, sekarang kalau kita lihat dari data yang ada, jika dihitung dari total kebutuhan pendanaan untuk IKN ya sebesar 486 triliun, maka dana yang akan digelontorkan dari APBN itu mencapai 259 triliun, gitu kan. Nah, angka ini jauh dari perkiraan sebelumnya, yaitu 89 triliun, kan begitu. Jadi ini kan jelas akan sangat membebani APBN, ya. Yang paling kemudian memungkinkan ini kan pada saat kita juga kekurangan dana kan kembali meminjam hutang, kan gitu. Ini sangat tentu sangat berbahaya kan ke depan. Ditambah lagi seperti apa yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan ya Sri Mulyani, mengatakan pembangunan ibu kota negara ini IKN di Kalimantan Timur ini akan menggunakan sebagian dana pemulihan ekonomi nasional ya PEN 2022. Padahal dana pemulihan ekonomi nasional PEN 2022 ini seharusnya lebih banyak digunakan dalam konteks konteks penanganan dampak-dampak ekonomi akibat wabah COVID ya. Nah, ini juga akan digunakan ya. Ini dinyatakan oleh Sri Mulyani, walaupun dibantah oleh yang lain gitu ya. Tapi Sri Mulyani sendiri mengatakan begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari segi pendanaannya ini menjadi persoalan ya. Yang kemudian patut dipertanyakan dalam kondisi negara yang kekurangan seperti ini, ya apakah ini kemudian menjadi prioritas, kan? Seharusnya kan negara itu memiliki prioritas ya untuk pengeluaran keuangannya, kan gitu, terutama terkait dengan kemaslahatan masyarakat ya, pendidikan masyarakat seperti apa, ekonomi real seperti apa gitu ya, kemudian kesehatan masyarakat seperti apa ya, kan seharusnya dana itu diprioritaskan untuk itu kan. Ini kan menjadi persoalan ya, dari pembangunan ibu kota
negara ini ya. Kemudian kita yang berikutnya, yang keempat, kita perlu menyoroti ya secara mendasar ya. Ketika dikatakan bahwa pembangunan ibu kota baru ini ya akan akan memicu ya pertumbuhan ekonomi ya, akan memicu pertumbuhan ekonomi. Ini kan alasan yang ini seharusnya yang bicara ini pakar ekonomi. Ini dinyatakan sendiri ya oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional ya, PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas ya, Suharso Monoarfa. Dia menuturkan bahwa dampak jangka pendek ya dari pembangunan infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3% di Kalimantan Timur ya, dan 4,7% di Pulau Kalimantan secara umum. Namun dia katakan ini hanya berkontribusi 0,6% terhadap produk domestik bruto ya, real di Indonesia. Jadi jumlahnya itu sebenarnya sangat kecil ya kalau kita bicara apakah pembangunan ibu kota ini ya akan kemudian memberikan pertumbuhan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Dan ini pula yang kalau kita lihat dikritik oleh pakar ekonomi ya, M. Rizal Taufikur Rahman ya, dari Indef ya. Dia menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara ini sebenarnya bukan otomatis memindahkan aktivitas ekonomi gitu ya. Rizal menilai pemindahan ini adalah pemindahan sektor atau aktivitas tata kelola negara, administrasi dan tata kelola negara gitu ya. Dan dalam struktur ekonomi menurutnya peran atau kontribusi itu sangat kecil ya. Jadi maksudnya begini, ketika dibangun suatu tempat baru ya, itu kan bukan menunjukkan bahwa ekonomi di sana itu akan bergerak gitu ya. Ekonomi di sana itu akan bergerak. Ekonomi itu bergerak kan sebenarnya sangat tergantung kepada ekonomi realnya kan gitu. Apakah ada industri di sana ya? Apakah tumbuh jual beli di sana? Apakah tumbuh jasa di sana? Ini yang disebut dengan ekonomi real ya. Jadi ini kan baru bicara tentang pembangunan infrastruktur ya dari sebuah ibu kota gitu kan. Jadi sederhananya kalau saya menggambarkan ini baru bicara kita membangun rumah gitu kan. Belum bicara bagaimana menghidupi orang-orang yang di rumah itu untuk makan kan gitu. Itu kan tidak otomatis sama kan gitu. Antara membangun infrastrukturnya dengan menggerakkan ekonominya. Bahwa infrastruktur itu penting dalam bidang ekonomi itu benar. Tapi yang paling penting ya dari itu semua kan bukan sekedar infrastrukturnya, tapi ekonomi realnya ya. Nah, ini yang luput dalam pembahasan ya. Bagaimana menghidupkan ekonomi di ibu kota baru ini ya. Terutama kalau kita bicara ekonomi real ya. Maka pantaslah kalau beberapa pihak mengatakan ya ini sebenarnya kepentingan para oligarki ya, karena yang akan sangat diuntungkan ya dalam pembangunan ibu kota baru ini kan para konglomerat ya, yang mereka terkait dengan banyak hal ya dalam IKN ini ya. Misalkan terkait dengan untung besar dari kompensasi lahan kan gitu, kemudian untung besar dari pembangunan berbagai sarana dan prasarana di IKN gitu. Demikian juga kalau kita lihat kaitannya dengan keterlibatan asing gitu kan. Terus ini juga tentu ada kompensasinya di sana ya. Jadi maka sangatlah bisa dipahami ya kalau kemudian beberapa pihak itu mengatakan ya ini sebenarnya proyek oligarki ya, bukan untuk kepentingan rakyat ya. Jadi rakyat Kalimantan ya jangan langsung bahagia ya dengan
dengan pindahnya ibu kota ini ya, itu bisa ditinjau dalam beberapa aspek lah ya. Apakah benar nanti ini akan menggerakkan ekonomi real ya di masyarakat Kalimantan ya, dan Indonesia secara keseluruhan. Nah, saya kira yang paling mendasar dari semua ini adalah paradigma kesejahteraan tadi ya. Apakah benar ya? Kalaupun misalkan ya ada pertumbuhan ekonomi di sana ya, ini pertanyaan mendasar ya. Apakah pertumbuhan ekonomi ya itu otomatis akan memberikan kesejahteraan pada rakyat? Ini kan jadi pertanyaan dalam sistem kapitalis ya. Jangankan di Kalimantan ya atau pembangunan ibu kota baru ini dalam skala global saja ya, ekonomi kapitalisme itu kan telah gagal ya untuk kemudian mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan ya, dalam pengertian menjamin kebutuhan pokok tiap-tiap individu rakyat ya, sandang, pangan dan papannya. Meskipun bisa jadi pertumbuhan ekonominya tinggi ya, tapi pertumbuhan ekonomi itu kan belum bicara tentang dana itu ada di mana, modal itu ada di mana, kan begitu. Dan yang jadi persoalan dalam paradigma sistem ekonomi kapitalis itu kan ketika terjadi kesenjangan itu kan, bagaimana segelintir orang ya itu menguasai modal yang sangat besar, dengan keuntungan yang sangat besar, sementara demikian banyak rakyat ya yang itu kemudian hidupnya dalam kesulitan ya, dan itu sebagaimana model besar dalam sistem kapitalisme ya, hal yang sama juga itu bisa terjadi di konteks Indonesia ya, termasuk di konteks Kalimantan kan gitu. Akan terdapat nanti kesenjangan antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin ya. Di Amerika saja ya, ekonom ternama Amerika Immanuel Sis dan Gabriel Jackman itu meneliti ya tentang kesenjangan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat ya. Kemudian dalam penelitiannya ya dia menyimpulkan suatu hal yang bagi kita itu ya tentu sangat mengejutkan ya. Dia mengatakan 160.000 ya keluarga terkaya di Amerika itu memiliki kekayaan yang setara dengan 145 juta keluarga miskin di sana. Nah, gitu. Ini kelas Amerika ya. Jadi yang dikenal ekonominya maju begitu. Jadi 160.000 keluarga terkaya di Amerika itu memiliki kekayaan yang setara dengan 145 juta keluarga miskin di sana. Ya, kekayaan yang dimiliki ya 10 kali lipat lebih tinggi kan gitu. Artinya apa? Ya, paradigma kesejahteraan yang ditawarkan dalam pembangunan IKN ini secara mendasar juga harus kita kritik ya. Karena paradigma ini kan paradigma kapitalisme ya. Kalaupun ada, ekonomi itu kan berdebat ya tentang apakah nanti akan ada pertumbuhan ekonomi atau tidak. Kalaupun ada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan ya, apakah itu menjamin kesejahteraan rakyat? Ya. Dalam skala global saja kita lihat pertumbuhan ekonomi itu tidak otomatis memberikan kesejahteraan pada rakyat. Ya, ketika sumber-sumber ekonomi mendasar dalam negara, ya, itu kemudian dikuasai oleh segelintir orang saja, ya, terutama terkait dengan apa yang disebut sebagai pemilikan umum, ya, seperti tambang misalkan, ya. Demikian juga terkait dengan air, listrik dan sebagainya. Nah, ketika itu dikuasai oleh segelintir orang, ya, maka ini akan berdampak pada kesenjangan ya antara yang kaya dan yang miskin. Jadi tidaklah otomatis ya, kalaupun nanti ada pertumbuhan ekonomi itu akan mensejahterakan rakyat Kalimantan ya. Ini akan sama dengan model-model kapitalisme di level global ataupun di level negara, bahkan di tempat-tempat yang lain ya, Papua misalkan. Lihatlah apa yang terjadi kan gitu. Begitu
banyaknya masyarakat Papua yang masih miskin kan gitu. Di tempat-tempat lain kan juga begitu. Nah, artinya kalau paradigma dalam membangun IKN ini adalah paradigma kapitalisme, begitu jangan berharap ya bahwa kesejahteraan ekonomi itu akan muncul di tengah-tengah masyarakat, walaupun bisa jadi ada pertumbuhan ekonomi. Ya, saya kira itu yang justru secara mendasar ya paradigma yang patut kita pertanyakan ya dalam pembangunan ibu kota baru ini. Begitu. Ya, terima kasih Ustaz Farid. Jadi tidak linear gitu ya dengan adanya pembangunan ibu kota di Kalimantan, tidak akan serta-merta ada perbaikan atau peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Kalimantan pada umumnya juga gitu ya, Ustaz Farid. Dan tadi ada sempat yang disinggung itu yang menarik kalau saya melihatnya, bahwa pembangunan ibu kota ini bisa dikatakan kepentingan oligarki gitu ya, Ustaz Farid. Karena dari berbagai aspek yang ada, ternyata memang oligarki lah yang akan menikmati keuntungan gitu ya. Tapi juga tentunya mereka kan mengeluarkan kontribusi ketika melaksanakan pembangunan. Nanti, ini saya ngibaratin ini aja, kalau saya membangun rumah, terus saya minta tolong orang untuk bantuin deh bangunin saya rumah saya separuh, tapi rumahnya saya yang nempatin gitu. Nanti kan orang yang bantuin saya tuh bisa intervensi ke saya gitu ya, sebaliknya. Ya, keterlibatan sektor swasta. Ya. Jadi misalkan beginilah, masalah pembangunan ibu kota itu kan sebenarnya sah-sah saja ya. Dalam pandangan Islam juga beberapa kali ibu kota itu kan pindah gitu ya. Di beberapa negara juga pindah kan gitu. Sebenarnya kalau alasan-alasannya itu kuat ya, itu tentu bisa diterima ya. Yang jadi persoalan ketika paradigma yang dibangun bahwa pembangunan ibu kota ini ya akan mensejahterakan rakyat gitu kan. Ini kan paradigma yang ditawarkan kan gitu. Sementara dalam masalah pembangunan ini paradigma yang dibuat itu adalah paradigma kapitalisme ya. Sementara kita tahu ya paradigma kapitalisme itu baru bicara tentang pertumbuhan ekonomi ya. Belum bicara tentang pendistribusian kan gitu. Karena persoalan mendasar dari ekonomi kapitalisme itu kan bukan bicara persoalan bukan masalah pertumbuhan, tapi bagaimana pendistribusian itu. Ya. Jadi secara paradigma ketika membangun ibu kota dengan pendekatan kapitalisme, maka apa yang diharapkan ya dari pembangunan itu akan mensejahterakan rakyat itu kemudian dipastikan ya itu tidak akan terjadi. Ya. Itu yang pertama ya. Kemudian keterlibatan swasta ya. Keterlibatan swasta dalam pembangunan itu tentu sah-sah saja ya. Dan boleh saja sebenarnya swasta itu terlibat ya. Jadi kita juga jangan anti swasta ya. Tapi yang menjadi persoalan itu ketika ya swasta ini masuk ya pada sektor-sektor yang itu terkait dengan apa yang disebut dengan kepemilikan umum ya. Ya, sektor kepemilikan umum dan terkait dengan apa yang disebut dengan pelayanan masyarakat ya, yang itu seharusnya ya merupakan tanggung jawab negara. Nah, di sini yang kemudian muncul jadi persoalan ya. Ketika negara misalkan masuk dalam sektor umum ya, atau dalam pandangan Islam disebut sebagai milkiyah amat ya. Contohnya misalkan tambang ya. Di situ justru persoalannya ya, ketika tambang ini dikuasai oleh segelintir orang, maka dia akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa ya. Nah, ini yang kemudian akan menimbulkan kesenjangan gitu. Dan itu berbahaya secara politik ya. Dengan kekuatan modal yang dia miliki, dia bisa melakukan apapun ya. Ini yang pertama. Demikian juga ketika terkait masih kepemilikan umum itu hal-hal yang strategis ya itu dikuasai oleh sekelompok orang ini ya, segelintir orang ini yang disebut oligarki ya. Misalkan terkait dengan air misalkan ya, listrik misalkan. Nah, ini kan masuk dalam pemilikan umum
kalau itu dikuasai oleh segelintir orang, ini sangat sangat berbahaya, ya. Apalagi dia melakukan pendekatan dengan pendekatan bisnis, ya. Padahal air dan listrik ini, ya, seharusnya pendekatannya bukan pendekatan bisnis, karena ini terkait dengan kebutuhan penting, ya, hajat hidup masyarakat, ya. Tapi kalau swasta ini masuk dalam sektor ini, ya, ini sangat sangat berbahaya, karena akan berdampak kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan yang terkait dengan hajat hidup rakyat secara langsung. Ya. Itu yang kemudian jadi persoalan kalau kita bicara tentang bisnis ini, ya. Kalau dia membangun, ya, pada sektor-sektor yang bukan masalah masuk dalam kepemilikan umum, ya, itu sebenarnya tidak terlampau menjadi persoalan, bahkan bisa berpengaruh positif, ya, terhadap ekonomi, ya. Tapi kalau kemudian dia masuk pada sektor-sektor ini, dan sebagian besar sekarang kan masuk ke situ, kan, yang sebenarnya itu merupakan tanggung jawab negara. Saya kira di situ persoalannya. Persoalan penting lain, ya, yaitu hutang, ya. Ketika pembangunan itu didasarkan pada hutang, ya. Hutang itu bagaimanapun akan menjerat, ya. Semua orang kan sudah paham, ya, semakin banyak hutangnya itu semakin dia itu bisa dikendalikan oleh pihak yang memberikan hutang. Makanya kan doa seorang muslim itu kan terhindar dari banyak hutang yang membuat dia itu dikendalikan oleh pihak lain, kan gitu. Nah, karena sifat hutang itu, ya, pemberian hutang itu, apalagi hutang itu diberikan oleh negara-negara kapitalis, ya, baik negara kapitalis barat atau negara Cina yang secara ekonomi itu kapitalis, tidak ada makan siang yang gratis, kan gitu, no freelance, kan gitu, ya. Mereka itu akan mengendalikan negara ini dengan hutang-hutang itu, ya. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan, ya, terkait dengan pembangunan ibu kota ini. Nah, ditambah lagi, ya, persoalannya itu ketika, ya, negeri ini butuh, ya, negeri ini butuh dana yang yang banyak untuk mensejahterakan rakyat, ya, akibat dampak dari wabah ini, kan gitu, terkait dengan pendidikan, kesehatan, kan kita masih banyak persoalan. Nah, seharusnya kan diprioritaskan hal itu, ya, bukan diprioritaskan pembangunan ibu kota yang sebenarnya ini bisa ditunda lah, gitu, ya, pembangunannya. Jadi saya kira persoalannya itu bukan masalah pindah atau membangun ibu kotanya itu, ya. Kalau pindah membangun ibu kota, kalau alasannya itu alasan-alasan yang argumentatif dan bisa diterima oleh akal sehat, ya tidak masalah, kan begitu. Yang jadi masalah kan seperti yang kita katakan tadi, ya, ketika pemindahan ibu kota ini lebih kemudian terkait dengan proyek oligarki tadi untuk kepentingan sekelompok orang, ya. Sementara dampak-dampaknya itu, ya, kalau kita berdampak lingkungan dan macam-macam itu oleh banyak pihak sudah disoroti, kan begitu. Saya kira begitu, ya.